Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih dengan saya Muhammad Noviansah. Kali ini kita akan bahas mengenai manajemen jaringan. Nah, di chapter 1 ini kita akan membahas mengenai pengenalan dari manajemen jaringan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara pengenalan, yang utama, yang paling awal, kita akan mengetahui apa itu definisi dari manajemen jaringan. Nah, definisinya adalah sebuah fungsi atau sebuah fungsi pengawasan terhadap kinerja jaringan dan pengambilan tindakan untuk mengendalikan aliran trafik agar kapasitas pengoperasian pada sebuah jaringan dapat dilakukan secara maksimal. Jadi dari manajemen jaringan ini kita lakukan suatu pengawasan terhadap apa? Terhadap kinerja jaringannya, dan juga kita bisa melakukan suatu tindakan, kita ambil suatu tindakan yang kita gunakan untuk mengendalikan dari aliran traffic. Jadi kalau kita sudah mengendalikan aliran traffic gitu ya, nah kapasitas pengoperasian dari suatu jaringan dapat berjalan secara maksimal. Nah, itulah fungsi dari manajemen jaringan, definisi dari manajemen jaringan. Ada definisi lainnya dari manajemen jaringan, yaitu di sini adalah manajemen jaringan itu merupakan suatu upaya yang kita gunakan untuk mengkoordinasikan dan juga mendistribusikan dari sumber daya atau resource yang digunakan untuk merencanakan, menganalisa, mengevaluasi, mendesain, mengadministrasi, dan mengembangkan dari jaringan itu sendiri, yang pada akhirnya akan diperoleh kualitas pelayanan yang baik, kualitas pelayanan dari jaringan itu ya, yang baik pada seluruh waktu dengan biaya yang sesuai dan kapasitas yang optimal. Nah, itu merupakan definisi dari manajemen jaringan. Nah, setelah kita mengetahui definisi jaringan, kita masuk berikutnya masih di manajemen jaringan. Dengan manajemen jaringan ini, dengan kemampuan menerapkan suatu metode yang digunakan untuk apa aja nih? Yang pertama, digunakan untuk memonitor suatu jaringan. Jadi dengan manajemen jaringan kita lakukan metode untuk memonitor suatu jaringan yang sedang berjalan, kita monitor. Yang kedua yaitu mengontrol suatu jaringan. Nah, jaringan yang sudah berjalan kita kontrol, yang pastinya agar layanan dari jaringan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Berikutnya yang ketiga, kita merencanakan atau planning dari sumber atau resource serta komponen sistem dalam sebuah jaringan. Nah, itu merupakan yang diterapkan di dalam metode ya dalam manajemen jaringan. Nah, sekarang kita lihat nih tugas-tugas dalam manajemen jaringan apa aja. Yang pertama, tugasnya manajemen jaringan yaitu mengawasi jaringan. Nah, jaringan kita awasi itu ya, kinerjanya, performanya gitu dan segala macamnya, yang pasti agar user yang ada di dalam jaringan yang kita kelola tersebut dapat memanfaatkan layanan dari jaringan itu sendiri. Yang kedua, dengan manajemen jaringan kita tingkatkan otomatisasi. Jadi user secara otomatis gitu ya, secara mudah mendapatkan data dari jaringan tersebut secara otomatis tanpa melakukan secara manual dan sebagainya. Kita tingkatkan dengan manajemen jaringan untuk meningkatkan otomatisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mengawasi waktu respon. Jadi jaringan, dengan manajemen jaringan kita awasi nih apakah jaringan kita berjalan dengan baik gitu ya. Jangan sampai waktu respon dalam jaringan tersebut jadi sangat lambat gitu ya, atau sama sekali down. Nah, itu perlu kita awasi.
Tugas berikutnya dalam manajemen jaringan yaitu menyediakan fitur keamanan. Nah, keamanan macam-macam banyak, bisa firewall atau bisa proses autentikasi gitu ya. Setiap user kita berikan batasan-batasan. Nah, itu termasuk kita sediakan fitur keamanan di dalam manajemen jaringan. Yang kelima, kita mengatur lalu lintas data. Nah, ini jelas lalu lintas yang terjadi atau traffic yang terjadi di dalam jaringan kita atur sesuai dengan kesepakatan pastinya gitu ya. Yang keenam, memperbaiki kemampuan dari jaringan itu sendiri. Dan ketujuh, meregistrasi pengguna. Jadi mungkin kita berikan username, password gitu ya. Dengan username, password, kemudian kita nanti berikan hak otorisasinya dan sebagainya. Nah, itu merupakan tugas-tugas dari manajemen jaringan. Oke, berikutnya adalah sasaran dari manajemen jaringan. Nah, di sini ada 3 sasarannya nih. Yang pertama, kita lihat menjaga agar jaringan tetap berjalan. Nah, ini pasti dengan manajemen jaringan ini, target kita yang pertama yaitu agar sistem jaringan kita itu dapat terus beroperasi selama yang sudah ditentukan. Misalkan ya, kalau memang jaringan kita berjalan 24 jam setiap hari gitu ya, non-stop. Nah, itu kita menjaga agar selama 24 jam terus non-stop dia dapat berjalan atau dapat beroperasi di sini. Dan juga kita juga harus mengumpulkan informasi mengenai kinerja dari jaringan kita sendiri. Itu yang pertama, sasaran targetnya. Yang kedua, kita memelihara kinerja jaringan. Nah, ini agar dapat dimanfaatkan nih jaringan tersebut secara terus-menerus ataupun juga secara optimal, gitu ya. Kemudian juga mampu menyediakan informasi yang diperlukan untuk analisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi kinerja di jaringan kita untuk saat ini, kinerjanya seperti apa nih kita pelihara. Dan juga kemungkinan kita bisa lakukan analisa untuk kinerja jaringan kita ke depannya. Nah, kemungkinan biasanya jaringan itu akan semakin membesar skalanya. Berikutnya, ketiga, itu mengurangi ongkos kepemilikan atau memberikan added value. Nah, ini kita tahu dalam manajemen jaringan yang pastinya membutuhkan suatu perangkat-perangkat gitu ya, yang dibutuhkan dalam manajemen jaringan tersebut. Nah, itu pastinya memerlukan suatu pengeluaran gitu ya, pengeluaran atau ongkos ini. Nah, jangan sampai kita sudah mengeluarkan uang banyak tapi jaringan kita kinerjanya tidak baik. Nah, itu juga kurang baik. Nah, itu dalam hal ini sasaran dari manajemen jaringan. Yang ketiga, kita mengurangi ongkos kepemilikan. Cuma juga jangan terlalu kita irit-irit gitu ya. Kalau misalkan di jaringan kita user yang kita layani sekitar 1000, nah kita menggunakan perangkat yang perangkat yang murah meriah gitu ya, misalkan merek TP-Link. Nah, itu pasti jaringan kita menjadi kinerjanya jadi kurang baik gitu, karena kita mengirit-ngirit, itu juga kurang baik juga. Jadi kita sesuaikan dengan ongkos yang sudah dikeluarkan terhadap kinerja dari jaringan itu sendiri. Nah, itu 3 sasaran yang digunakan atau yang menjadi di dalam manajemen dari suatu jaringan. Berikutnya kita lihat adalah tujuan dari manajemen jaringan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan dari manajemen jaringan ini yaitu menyediakan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terbaik untuk suatu perusahaan dan juga karyawannya gitu ya, perusahaan dan karyawan usernya pada biaya yang serendah mungkin dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama,
kita melaksanakan ongoing operation dalam sistem jaringan. Jadi kita laksanakan dari operasional yang sedang berjalan di jaringan komputer yang kita jalankan, yang kita kelola kali saat ini. Berikutnya, tujuan manajemen ini kita juga bisa menyiapkan dan melaksanakan dari budget. Nah, budget kita sesuaikan tuh kebutuhan ataupun juga dari ya kemampuan biaya juga ya, biaya dan juga kebutuhan. Berikutnya, mengikuti perubahan pergantian perangkat, pelayanan, struktur industri dan tarif. Nah, itu kita lakukan misalkan ada pergantian perangkat, perubahan, misalkan seiring berjalannya waktu jaringan kita semakin besar, nah itu pergantian perangkat, nah kita lakukan perubahan itu termasuk dari tujuan manajemen jaringan. Berikutnya adalah implementasi strategi dalam pengendalian dan instruksi karyawan perusahaan sesuai prosedur yang efisien. Jadi kita juga implementasikan nih di manajemen jaringan bagaimana user-user yang ada di jaringan komputer tersebut kita lakukan prosedur yang efisien dalam penggunaan email misalkan, atau penggunaan jaringan, penggunaan internet, membuka web dan sebagainya bisa kita batasi gitu ya, sesuai prosedur-prosedur yang efisien dalam hal ini. Dan tentunya itu kita lakukan sesuai dengan kesepakatan pastinya ya. Berikutnya, tujuan dari manajemen jaringan ini membantu top manajemen, direktur, komisaris gitu ya, manajer-manajer lainnya gitu, kita bantu dalam mengembangkan kebijaksanaan telekomunikasi dari perusahaan. Misalkan marketing kita bantu gitu ya, bagaimana mereka bisa dapat data atau mempresentasikan dengan baik gitu ya. Nah, itu ada tujuan, termasuk tujuan dari manajemen jaringan. Berikutnya, tujuan dari manajemen jaringan yaitu mengurangi atau menghilangkan gangguan pada elemen jaringan atau keseluruhan jaringan. Berikutnya juga mencegah menjalarnya gangguan ke elemen atau jaringan yang lain. Nah, itu kita lakukan pencegahan nih. Kemudian memelihara performansi jaringan sehingga memberikan peluang keberhasilan panggil yang lebih besar dalam suatu jaringan komputer. Kemudian merencanakan layanan manajemen, kemudian mengelola panggilan masuk secara optimal baik dalam keadaan normal ataupun tidak normal. Nah, itu merupakan tujuan-tujuan dari manajemen jaringan dalam hal ini. Oke, berikutnya saat kita mengimplementasikan dari manajemen jaringan, tentu ini ada suatu permasalahan yang umumnya ini ditemukan gitu ya, ditemukan dalam implementasi dari manajemen jaringan. Permasalahannya apa sih? Permasalahan yang banyak yang pasti, yang umumnya ya, umumnya itu timbul permasalahan yaitu adalah multi vendor. Nah, multi vendor ini kita mungkin harus tahu, harus mengingat gitu ya. Vendor-vendor dari perangkat-perangkat jaringan ataupun protokol-protokol itu di dalam dunia jaringan itu sangat banyak gitu ya. Nah, itu mungkin aja dalam suatu dalam suatu jaringan komputer kita menggunakan atau kita implementasikan di manajemen jaringan kita, vendornya banyak. Misalkan ada yang menggunakan perangkat dari Cisco, misalkan dari Huawei dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi atau protokolnya kita gunakan, standarisasi mana kita gunakan. Nah, itu memungkinkan multi vendor dalam hal ini. Termasuk multi vendor di sini yaitu dari segi hardware. Segi hardware juga banyak mungkin vendor-vendor, termasuk teknologi dan layanan yang digunakan, baik itu voice, video, message, data. Nah, itu mungkin berbeda-beda gitu ya, ataupun dengan pihak lainnya, pihak luar itu berbeda. Nah, itu bagaimana itu akan menjadi suatu permasalahan saat kita mengimplementasikan.
Kemudian permasalahan berikutnya ya dari segi hard software. Nah, software sini mungkin sistem operasinya bermacam-macam, protokol digunakan, protokol email gitu ya, ada yang menggunakan mungkin POP3, IMAP dan lain sebagainya, itu yang mungkin berbeda. Nah, itu akan menjadi suatu permasalahan saat kita implementasikan, ataupun juga aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, itu permasalahan saat kita implementasi jaringan, manajemen jaringan, yaitu adalah multi vendor di sini. Oke, berikutnya kita tahu ada suatu organisasi ISO, International Standard Organization. Nah, di ISO ini suatu organisasi standar internasional ya, dia membentuk suatu komisi untuk membuat suatu model bagi manajemen jaringan. Nah, modelnya dari yang dibentuk oleh ISO ini, dia mempunyai 4 bagian besar. 4 bagian besarnya itu apa aja? Yang pertama adalah organisasi. Nah, model organisasi sini menggambarkan bagian-bagian dari manajemen jaringan seperti manajer, agent dan sebagainya. Kemudian juga fungsi dari bagian-bagian tersebut dan hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Nah, pengaturan dari elemen-elemen tersebut, baik itu manajer, agen dan sebagainya tadi, mengakibatkan munculnya dari arsitekturnya yang berbeda. Di setiap jaringan itu biasanya kita nggak bisa sama gitu ya. Mungkin aja arsitektur di suatu perusahaan A dengan perusahaan B itu biasanya berbeda kita terapkannya. Tergantung dari kebijakan pastinya dari organisasi itu sendiri. Yang kedua, informasi. Nah, model informasi berhubungan dengan struktur dan penyimpanan dari informasi manajemen jaringan. Misalkan penggunaan database disimpan gitu ya, informasi ini disimpan dalam sebuah database. Nah, database di dalam jaringan dikenal dengan MIB, Management Information Base. Nah, di sini ISO mengatur struktur of Management Information atau SMI untuk mengatur sintaksisnya dan juga semantik dari informasi manajemen yang nantinya akan tersimpan pada sistem database tadi atau MIB, Management Information Base. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah, model komunikasi mengatur mengenai bagaimana data manajemen saling berkomunikasi pada proses antara agent dan NMS. NMS ini Network Management System atau network, ada juga menyebut dengan Network Management Station. Ini tepat biasanya dari suatu manajemen jaringan mengawasi segala apa yang terjadi pada suatu jaringan, disebut dengan NMS itu. Nah, hal ini berhubungan dengan protokol transportasi, protokol aplikasi, dan perintah secara respon antar bagian. Dan yang terakhir, yang keempat, dari ISO ini bagiannya adalah fungsi. Nah, fungsi sini model fungsi mengatur aplikasi manajemen jaringan yang terletak pada Network Management Station atau NMS tadi gitu ya. Nah, NMS ini ada juga beberapa yang menggunakan istilahnya singkatannya dengan Network Management System. Itu nggak menjadi masalah ya untuk singkatan dari NMS ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya dari model manajemen OC ini, dia mengkategorikan 5 bagian fungsi yang dikenal dengan model FCAPS. FCAPS. Kita lihat F itu apa? F itu adalah fault management. Kemudian ini ya, fault management, manajemen terhadap kesalahan, error dan sebagainya. Kemudian C-nya itu adalah configuration management, ini manajemen konfigurasi. Kemudian A itu adalah accounting management, manajemen accounting. Jadi bagaimana kita memanage dari kinerja jaringan kita yang terukur gitu ya. Kemudian P itu adalah performance management, dari manajemen performance dari jaringan.
Kemudian terakhir adalah S. S itu adalah security management. Ini manajemen security. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari kelima model tadi. Nah, sebelum situ kita lihat di sini ada bagian manajemen jaringan. Nah, bagian network manajemen jaringan ini terdiri dari tiga bagian besar, yaitu network provisioning atau penyediaan jaringan, kemudian network operasionalnya, kemudian maintenance-nya, network maintenance. Kita lihat di network provisioning atau penyediaan network terdiri dari planning dan desain. Jadi kita lakukan planning, perencanaan, dan kita lakukan desain. Setelah itu, setelah beroperasi, apa yang dilakukan dalam manajemennya network management, yaitu adalah fault management atau service restoration gitu ya, manajemen terhadap kesalahan tadi. Kemudian configuration management, kemudian performance management ataupun traffic management gitu ya. Kemudian security management, accounting management, report management, manajemen dari laporan, kemudian inventory management, manajemen dari inventory, kemudian data gathering dan analisis gitu ya. Jadi datanya dikumpulkan dan data tersebut kita analisa. Nah, itu termasuk bagian dari network operation. Dan bagian yang ketiga yaitu adalah maintenance network atau network maintenance. Apa aja yang dilakukan gitu ya, meliputi fault management, kemudian trouble ticket administration gitu ya. Kalau ada kita mendapatkan trouble, baik itu trouble yang ditemukan ataupun juga ada laporan dari trouble yang ditemui oleh user, nah itu kita lakukan ticketing administration, bagaimana kita mengelola troubleshootingnya. Kemudian termasuk network installation, menginstalasi jaringan, kemudian merepair, network repairing, itu ya, memperbaiki, kemudian facilities installation, fasilitas, instalasi fasilitas dan juga maintenance-nya. Kemudian juga rutin network test. Jadi secara berkala kita lakukan tes terhadap jaringan kita, apakah kinerjanya baik atau tidak gitu ya, atau masih mumpuni atau tidak gitu ya, apa perlu dikembangkan lagi ataupun sudah cukup untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan misalkan. Nah, itu kita lakukan melalui dari rutin network test. Oke, kita masuk ke model ISO tadi. Yang pertama F, yang pertama yaitu fault management atau manajemen kesalahan. Nah, fault management atau manajemen kesalahan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara pelayanan jaringan secara dinamis ya, terhadap kesalahan, terhadap error. Mekanismenya apa aja? Mekanismenya pertama, mendeteksi dan mengidentifikasi kesalahan yang timbul. Kita tracing fault gitu ya, kita tracing, dapatkan kesalahan ataupun juga error gitu ya, dengan maintain error log gitu ya. Nanti akan didapat dari error-error yang terjadi gitu ya. Nah, itu termasuk di fault management. Kemudian mengisolasi sebab dari kesalahan. Jika ditemukan kesalahan, kita isolasi penyebabnya apa nih. Nah, itu termasuk di fault management. Kemudian mendiagnosa kesalahan. Setelah kita isolasi, kita diagnosa kesalahan. Errornya terjadi karena apa sih? Kita gunakan diagnostic test gitu ya. Kita tes diagnosanya, kita diagnosa kesalahan tersebut. Kemudian setelah itu kita koreksi kesalahan tersebut atau correct fault. Kita perbaiki gitu ya kesalahan. Mungkin aja kesalahan saat kita mendesain, saat kita mengkonfigurasi, misalkan setelah kita temukan melalui diagnosa tes tadi, kita lakukan perbaikan atau kita koreksi kesalahan tersebut. Nah, itu termasuk di fault management. Berikutnya C atau configuration management. Configuration management atau manajemen konfigurasi itu apa? Yaitu adalah suatu kegiatan yang menyediakan fungsi untuk memonitor dan mengenali unsur jaringan atau network element,
mengambil dan juga memberikan data dari atau ke network elemen sehingga perangkat jaringan dapat dikelola dengan baik. Apa yang diliputi dari konfigurasi manajemen ini? Pertama, perencanaan jaringan dan rekayasanya. Berikutnya instalasi, masuk konfigurasi situ. Kemudian pengendalian dan status, kemudian penyediaan, provisioning tadi ya, baik itu planning ataupun desain. Kemudian setelah itu kita simpan informasi konfigurasinya atau kita dokumentasikan gitu ya, IP address yang digunakan sebagainya, dan nah itu kita dokumentasikan. Nah itu untuk memudahkan saat kita melakukan troubleshoot pastinya. Berikutnya perencanaan dan negosiasi layanan. Nah itu termasuk dalam configuration management atau manajemen konfigurasi. Berikutnya accounting management. Nah, kita di sini accounting management menyediakan fungsi yang memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran layanan jaringan serta penentuan biaya penggunaannya. Ini dalam halnya accounting ini kita ukur layanan jaringan kita. Itu bisa kita terukur gitu ya. Misalkan jaringan kita melingkupi 1000 user. Nah, bagaimana nih jaringan kita manajemen jaringan kita dengan accounting manajemen ini kita ukur apakah jaringan yang kita lakukan yang emang kita kelola ini saat 1000 user tadi secara bersamaan mengakses jaringan komputer, apakah jaringan kita down atau tidak gitu ya, atau masih sanggup atau tidak. Nah itu dengan manajemen accounting inilah kita lakukan manajemen terhadap jaringan kita. Nah fungsinya meliputi apa aja? Yang pertama pengukuran pemakaian dari user, pemakaiannya apakah tadi misalkan 1000 user secara bersamaan menggunakan jaringan kita, apakah jaringan kita masih baik kinerjanya atau malah down misalkan. Nah itu melalui accounting manajemen kita lakukan manajemen tersebut. Berikutnya pentarifan, kemudian penagihan keuangan, kemudian pengendalian perusahaan gitu ya dalam accounting manajemen tersebut. Berikutnya P, yaitu performance management. Nah, manajemen performance itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai indikator unjuk kerja dari operasi jaringan secara berkesinambungan. Nah, ini dengan performance management diharapkan apa? Yang pastinya tingkat pelayanan dapat dipertahankan atau QoS optimize ya. Quality of Service Optimize. Jadi QoS-nya, Quality of Service-nya atau tingkat pelayanannya dapat optimal. Berikutnya kondisi jaringan dapat dikenali, performanya. Kemudian kemungkinan gangguan dapat kita prediksi. Jadi dari performance management ini gangguan-gangguan yang mungkin akan terjadi gitu ya, bisa kita prediksi sebelumnya. Kemudian dengan membuat laporan yang lengkap untuk kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan. Jadi melalui performan, melalui laporan, mungkin secara berkala, sebulan atau seminggu gitu ya, atau per hari mungkin kita lakukan laporan kegiatan kita. Nah ini bisa kita nanti kita lakukan juga untuk perencanaan. Misalkan dalam 1 tahun kita lihat gitu ya dari laporan-laporan di bulan-bulan apa atau kapan sih, jam-jam berapa sih gitu ya performan dari jaringan kita ini turun, atau saat kapan nih user yang banyak menggunakan dari jaringan kita di waktu-waktu tertentu tersebut. Nah melalui dari laporan-laporan tersebut. Nah itu termasuk dalam performance management. Terakhir adalah S atau security management. Nah, di sini security management adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan, mensecure jaringan yang ada atau jaringan kita kelola. Meliputi apa aja? Yang pertama,
kita membatasi akses pengguna terhadap perangkat jaringan. Nah, ini kita berikan dengan autentifikasi dan otorisasi. Autentifikasi dengan kita memberikan siapa aja yang berhak masuk ke jaringan kita dengan memberikan username dan password misalkan. Kemudian username dan password itu kita berikan hak otorisasinya berbeda-beda, baik untuk manajer, mungkin untuk user biasa atau dan lain sebagainya. Nah, itu kita berikan otorisasi yang berbeda. Nah, itu termasuk di security management. Kemudian mencegah kebocoran keamanan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mengenkripsi dari data yang melewati traffic di jaringan kita misalkan. Kemudian pengaturan firewall dan security lock, gitu ya. Nah, itu 5 model yang dibentuk oleh ISO. Oke, berikutnya adalah faktor utama yang menyebabkan downtime sebuah jaringan. Nah, sini ada suatu chart, ya, chart menunjukkan atau menggambarkan bagaimana atau apa aja faktor-faktor apa aja yang menyebabkan dari downtime sebuah jaringan tersebut menjadi down, gitu ya. Nah, kalau di sini di paling atas, human error is the most significant contributor to downtime. Jadi kesalahan manusia atau human error merupakan kontributor terbanyak yang menyebabkan suatu jaringan menjadi down. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kita bagi lagi faktor-faktornya apa aja, dari 20% menyebabkan downtime itu adalah dari jaringan itu sendiri atau networknya. Kemudian 40% dari software application yang menyebabkan downtime dari suatu jaringan. Kemudian operational error 40%. Nah, 20%-nya network itu terjadi karena apa? Misalkan karena platform problemnya, masalah di platform yang digunakan di suatu jaringan. Kemudian mungkin aja dari operating systemnya ataupun dari hardwarenya itu sendiri. Nah, itu termasuk faktor network yang menyebabkan downtime itu sebesar 20%. Kemudian software application sebanyak 40%. Apa aja termasuk dari bug-bug yang ada di dalam suatu aplikasi. Dan kalau di sini contohnya DNS atau kesalahan konfigurasi, nah itu menyebabkan downtime dari suatu jaringan sebesar 40% ya, kontribusinya untuk yang menyebabkan dari downtime dari suatu jaringan. Berikutnya adalah operational error sebesar 40%. Apa aja? Nah, itu termasuk change management, gitu ya, manajemen yang mungkin aja berubah, gitu ya, berubah peraturannya ataupun juga mungkin kebijakannya, gitu ya, berubah, nah menyebabkan dari sebuah jaringan menjadi down, atau proses konsistensinya juga. Nah, itu yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan downtime suatu jaringan. Nah, ini didapat sumbernya diambil dari cisco.com nih sebenarnya. Cisco.com juga diambil dari Gartner Group, CNET News di berita di tanggal 26 Januari 2001 ya. Itu merupakan sini menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan dari downtime suatu jaringan. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah ini terakhir di materi kita, yaitu challenge of IT manager. Tantangan-tantangan dari IT manager apa aja nih? Tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi, akan diterima, ataupun tantangan yang akan datang, gitu ya, dari IT manager apa aja. Yang pertama, masalah reliability atau kehandalan dari suatu jaringan. Itu bagaimana suatu jaringan tersebut mempunyai kehandalan yang baik, gitu ya, agar performa ataupun kinerja dari jaringan kita juga semakin maksimal. Dan berikutnya, non real time problem atau masalah-masalah yang kita temukan
bukan real time, bukan saat ini kita temukan, setelah beberapa saat baru ditemukan masalah tersebut. Nah, itu juga menjadi tantangan yang akan ditemui dari IT manager. Kemudian berikutnya adalah managing client server environment. Nah, kita bagaimana kita memanage, kita memanajemen dari lingkungan klien ataupun juga server. Berikutnya adalah scalabilities, gitu ya. Bagaimana jaringan yang sedang saat ini dikelola, kemungkinan atau umumnya sih kemungkinan biasanya jaringan tersebut akan semakin besar. Nah, itu menjadi suatu tantangan juga bagi IT manager dalam hal ini. Kemudian troubleshooting tools and system. Nah, ini alat-alat atau sistem apa aja yang digunakan untuk melakukan troubleshoot. Dan berikutnya adalah trouble prediction. Nah, itu kita sebagai IT manager mempunyai tantangan bagaimana kita memprediksi trouble yang mungkin akan terjadi di jaringan yang kita kelola di sini. Kemudian gunakan standardization of operation atau NMS help. Jadi kita lakukan standarisasi operasionalnya, gunakan apa yang biasanya menggunakan tadi NMS tadi, Network Management System. Jadi dengan bantuan NMS ini kita berikan standarisasi dari operasional di jaringan kita. Berikutnya adalah centralized management versus sneakernet. Nah, ini kalau centralized management, bagaimana di dalam manajemen jaringan kita secara tersentral, terpusat, dibanding dengan sini sneakernet. Nah, sneakernet ini mungkin jarang ya jaringan saat ini. Sneakernet ini suatu istilah yang digunakan dalam suatu jaringan, tapi saat dia berbagi data misalkan, file misalkan gitu ya. Nah, itu dilakukan secara manual, misalkan dengan menggunakan atau memanfaatkan perangkat storage gitu ya, misalkan dengan flash disk gitu ya, untuk memindahkan file dari suatu user ke user yang lain, perangkatnya menggunakan perangkat flash disk. Nah, mungkin udah nggak digunakan lagi ya hal seperti itu. Nah, pasti sekarang menggunakan centralized management. Jadi bagaimana manajemen jaringan itu secara terpusat. Oke, itu aja materi kita kali ini ya, di pengenalan dari manajemen jaringan. Saya harap dapat kalian pahami gitu ya, dalam pemberian materi mengenai manajemen jaringan di sini sebagai awalnya ya di chapter 1 ini. Oke, mungkin itu aja bisa saya tutup ya. Semoga kalian semua sehat-sehat saja di masa pandemi saat ini. Yang pasti kita terapkan 3M ya untuk keamanan maupun kesehatan kita dengan menerapkan 3M tadi, sering-sering mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ya, itu aja mungkin materi saya bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.